Ada satu penyakit yang senantiasa selalu berada dalam diri kita, disadari maupun tidak. Kadang-kadang penyakit ini cukup membahayakan buat kita. Penyakit ini sangat didukung oleh fasilitas dunia. Penyakit ini cukup berbahaya bagi orang-orang yang tidak waspada untuk menjaga keimanannya. Penyakit inilah yang menyebabkan yang namanya iblis masuk surga, masuk neraka. Dari surga kemudian masuk neraka. Penyakit inilah yang memang iblis masukkan di dalam diri kita. Apa itu? Kesombongan. Sombong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'hir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita insyaallah menjadi umat Islam yang istiqamah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang bernama Ummi Zarqa. Dia adalah seorang wanita tua yang punya keinginan untuk selalu bisa melihat wajah Rasulullah. Maka ia berinisiatif untuk menjadi salah satu marbot masjid di mana Rasulullah sering hadir di masjid tersebut. Walaupun rumahnya jauh, dia bersedia karena satu tujuan, ingin selalu melihat wajah Rasulullah. Sampai satu ketika Rasulullah mau memasuki masjid dan bertemu dengan Ummi Zarqa. Bertanya, Rasulullah, siapakah engkau? Ummi Zarqa menjawab, aku Zarqa ya Rasulullah. Semenjak itu ia sering melihat Rasulullah pertama kali ketika hadir di masjid, karena ia bekerja di sana membersihkan masjid dan seterusnya tanpa dibayar. Sampai satu ketika beberapa bulan kemudian Rasulullah tidak melihat Ummi Zarqa. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat semuanya, wahai para sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang melihat Ummi Zarqa? Ternyata para sahabat
bengong pada saat itu, bingung. Kenapa? Yang dimaksud Umi Zarqah itu siapa? Ada yang bertanya, siapa ya Umi Zarqah itu ya Rasulullah? Rasulullah terdiam sampai kemudian ketika itu ada sahabat yang berkata, apakah Umi Zarqah yang engkau maksud itu adalah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid ini? Betul, kata Rasulullah. Oh ya Rasulullah, baru seminggu yang lalu dia meninggal dunia ya Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut Rasulullah kaget dan agak marah sedikit, cuma dia tahan kemarahannya. Kemudian dia berkata kepada para sahabat, apakah karena Umi Zarqah itu adalah marbot masjid, orang yang mungkin secara kedudukan sosial rendah, sehingga di antara kalian tidak ada satupun yang memberitahuku tentang meninggalnya, wafatnya dia? Maka aku, kata Rasulullah, akan berziarah ke kuburnya. Jauh ya Rasulullah, tidak masalah. Maka Rasulullah pun beranjak dan menuju kepada makam dari Umi Zarqah tersebut, dan diikuti oleh ratusan sahabat. Subhanallah, Umi Zarqah diziarahi oleh Rasulullah dan ratusan sahabat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita ini sedang menggambarkan satu isyarat buat kita semua. Ada satu penyakit yang senantiasa selalu berada dalam diri kita, disadari maupun tidak. Kadang-kadang penyakit ini cukup membahayakan buat kita. Penyakit ini sangat didukung oleh fasilitas dunia. Penyakit ini cukup berbahaya bagi orang-orang yang tidak waspada untuk menjaga keimanannya. Penyakit inilah yang menyebabkan yang namanya iblis masuk surga, masuk neraka. Dari surga kemudian masuk neraka. Penyakit inilah yang memang iblis masukkan di dalam diri kita. Apa itu? Kesombongan. Sombong. Hati-hati. Hati-hati. Dari segi fasilitas dunia yang kita miliki, itu juga mampu mendorong kita menjadi orang-orang yang sombong. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awalnya kan ujub. Ujub itu adalah sesuatu yang menganggap diri kita itu hebat, bagus. Ijabur rajulu binafsi. Nganggap diri kita itu wow, lebih keren, lebih hebat, lebih soleh. Itu baru di hati. Ia terkagum-kagum dengan dirinya. Pada akhirnya kemudian dia mengutarakan kelebihan, kehebatan, dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi takabur, menjadi dosa atas kita. Hati-hati. Yang melekat dalam diri kita, peci kita, sorban kita, baju kita, apalagi kendaraan dunia kita, rumah kita, itu bisa menjadi sumber sarana dari kesombongan yang akan tampil dalam diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 penyebab orang menjadi sombong itu. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Ketika bertambah hartanya, ziyadatul mal, maka kesombongan kan tampil pada diri. Kelebihan harta, meningkatnya harta yang ia miliki, mampu mendorong orang menjadi orang-orang yang sombong. Ziyadatul mal. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul mansib. Bertambahnya jabatan, bertambahnya kedudukan. Dulu dia hanya seorang pegawai biasa, tiba-tiba menjadi manajer, kemudian jadi takabur, jadi sombong karena manajernya. Ziyadatul mal, ziyadatul mansib.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah ziyadatul ilmi. Ketika bertambah ilmunya semakin bertambah, bukan semakin tawadu, bukan semakin merendah, tetapi semakin sombong dan menganggap dirinya paling hebat, paling benar. Dan kemudian ziyadatul ta'ah. Awas ini, hati-hati. Ziyadatul ta'ah. Bertambahnya keimanan, bertambahnya ketaatan, bertambahnya ibadah kepada Allah menyebabkan dia kemudian menjadi sombong akibat dari ketaatan yang mulai mendekati dirinya kepada Allah. Saya ini semakin rajin ibadah tahajud, yang nggak ada yang seperti saya. Fikihnya baru belajar sampai mana? Sudah kelihatan. Udah menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling soleh, paling itu yang ada dalam diri orang yang sombong. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap orang sombong itu kata Rasulullah kan ada dua yang bisa kita lihat. Ini orang tuh sombong apa kagak? Bisa lihat di sini. Yang pertama ada orang sombong itu pasti baturul haq. Lihat cirinya. Kalau orang sombong itu baturul haq, dia akan menolak kebenaran. Pasti dia akan tolak kebenaran. Kenapa? Siapa lo? Lo sekolah di mana? Orang miskin kok ngomongin saya. Kamu ngaji di mana? Siapa ustadzmu? Betul, dia akan tolak kebenaran. Anak buahnya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita begini? Lu siapa? Gua udah manajer nih di sini. Jangan nyuruh-nyuruh saya, ngomong-ngomong saya. Lu siapa? Tahu nggak, ngerti nggak? Betul, dia akan tolak kebenaran. Nggak gampang itu kalau ada pemimpin yang begitu bilang, udah itu memang udah baturul haq, orang sombong. Dia meremehkan orang lain. Yang kedua baru nih gomsunas. Setelah baturul haq, menolak kebenaran, gomsunas, ngeliat orang tuh rendah, ngecek sama orang tuh. Melihat dari penampilan, melihat dari status sosial. Padahal setiap diri kita itu diberi kelebihan sama Allah, dan setiap diri kita itu diberi kekurangan sama Allah. Ingat itu, ada kelebihan kita, ada kekurangan Allah. Jangan dulu menghina orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar, jangan ngecek, jangan hina. Asa ayyakunu khairum minhum. Karena bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih baik dibandingkan yang menghinanya. Ingat loh, hidup itu berputar rodanya. Suatu saat yang kita eceh, hina itu bisa jadi orang yang lebih mulia di mata kita, di mata Allah. Jangan sombong. Obong-obong menjadi manajer sombong. Obong-obong jadi pimpinan sombong. Baru ningkat dikit hartanya sombong. Baru beli rumah lagi aja sombong. Allah Rabb. Jangan gomsunas, merendahkan orang lain, jangan. Siapapun dia, karena bisa jadi sekali lagi orang kita sombong itu, kita hina itu bisa lebih mulia dibandingkan kita. Karena bagi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bukan yang paling takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah nggak lihat suar, rupa, penampilan kamu, kerennya kayak apa di kamu di dunia ini, nggak dilihat sama Allah. Wa amwalikum, Allah nggak ngelirik kok harta kamu sebanyak apapun, nggak dilirik. Allah Maha Kaya.
Walakin akan tetapi yang zuru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang Allah lihat adalah qulub. Tuh hati kamu yang ikhlas, bersihkan Allah. Wa amalikum, dan yang dilihat itu amal. Bukan dilihat sama Allah harta kita yang seberapa banyak, mobil kita, kendaraan kita, jabatan kita yang hebat tinggi, dan enggak sama sekali. Buat Allah mudah. Orang yang dimuliakan oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia, dihinakan oleh mudah. Bahkan orang yang hina sekalipun di pandangan manusia, Allah bisa angkat derajatnya menjadi mulia. Hati-hati, yang sombong cuma tinggal giliran saja, nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, satu ketika para sahabat berkumpul melihat sesuatu, maka Rasulullah bertanya, sedang apa kalian semua? Aku melihat seseorang ya Rasulullah, seseorang yang orang itu gila ya Rasulullah. Maksudmu? Ya gimana enggak gila ya Rasulullah? Dia tertawa sendiri tanpa sebab, dia marah-marah tanpa sebab, pakainya compang-camping, bau kayaknya nggak pernah mandi ya Rasulullah. Siapa dia? Orang gila ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan orang gila itu. Bukan ya Rasulullah. Bukan. Dia adalah mubtala. Mubtala. Ya. Maksudnya ya Rasulullah, dia adalah orang yang terkena ujian dunia. Dia nggak kuat menahan ujian dunia tersebut. Kemudian dia mengekspresikannya dengan cara seperti itu. Dan dia perlu dikasihani. Kalau kita lihat ada orang-orang yang kita sebut orang gila di jalanan tadi, itu sebenarnya bukan orang gila, mubtala. Orang nggak kuat menahan persoalan kehidupan, makanya dia mengekspresikannya dengan cara seperti itu. Kalau sahabat bertanya, lalu yang orang gila yang sembunyi gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-majnun haqqul majnun at-takabur. Mau tahu yang benar-benar orang gila itu, kata Rasulullah, orang gila yang sesungguhnya adalah orang yang sombong. Jadi kalau ada orang sombong dengan ciri-ciri tadi, bilang aja gila dia, lagi gila dia. Ada pimpinan kita semua yang lagi nyombong gitu, bilang aja gila dia. Ya. Kenapa? Karena dia nggak sadar amanah itu yang berikan Allah, kekayaan yang memberikan Allah, yang kapan saja buat Allah mudah. Maka ukirlah kehidupan kita saat ini. Jikalau kita menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang disenangi. Jadilah pejabat yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Menjadi orang yang berharta, manfaatkan harta kita untuk kepentingan akhirat kita dengan berbuat baik dengan harta kita. Bukan kemudian menyombongkan, bantu kagak, nolong enggak, nyusahin iya, dan merendahkan orang lain pun. Orang itu cuma tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kan ada akan kehancuran. Sebagaimana Fir'aun dengan kesombongannya, ia jatuh dan tenggelam dalam laut. Sebagaimana Korun, ia pun harus tenggelam dengan hartanya karena kesombongannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua yang kita sombongkan itu pasti akan sirna. Semua yang kita banggakan pastinya akan pergi. Setelah hidup dunia ini berakhir, apapun itu tidak punya arti. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Teruslah menabung untuk akhirat kita dengan melepaskan penyakit kesombongan kita, memanfaatkan fasilitas dunia untuk kepentingan akhirat kita. Kalau Allah masih memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini, itu artinya Allah lagi beri kesempatan kita untuk bisa mempersiapkan diri kita pada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Semoga Allah menuntun kita menjadi hamba-hamba yang selalu ahli istighfar, selalu ahli dalam berusaha untuk dekat dengan Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa takhashshana wa ta'abudana wa tamim tasyara ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa'ina rizq. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.